Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan membaca teks Pancasila secara bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja. Ayo, apakah kalian masih ingat? Ya, kita telah membahas tentang pengertian iklan dan juga organ pencernaan pada hewan. Maka dari itu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis iklan dan juga organ pencernaan pada manusia dan lagu dengan pertanda nada mayor dan minor. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Nah, sebelum kita memasuki materi, coba sih Ibu tes dulu semangat kalian. Ibu beri contoh dulu ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Nah, coba ditirukan. Tepuk fokus. Bagus. Nah, materi yang pertama. Kita akan membahas tentang jenis-jenis iklan. Ayo, iklan itu apa kemarin? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, iklan merupakan suatu informasi yang disampaikan kepada khalayak publik untuk menyampaikan suatu barang atau jasa atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Nah, jenis-jenis iklan itu ada dua. Yang pertama, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kita bahas dulu yang iklan media cetak. Iklan media cetak itu apa sih? Iklan media cetak merupakan iklan yang memanfaatkan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara terbatas. Contohnya ada di majalah, koran, tabloid. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya ini bersifat tertulis, menggunakan bahasa yang formal, lalu banyak ditemukan di majalah, koran, dan tabloid, dan sejenisnya. Lalu jumlah kalimatnya itu sedikit. Kenapa sedikit? Karena iklan media cetak ini dibatasi oleh kolom dan format tata letak. Lalu dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Berikut ini Ibu akan tampilkan contoh-contoh iklan media cetak. Lanjut yang kedua, iklan media elektronik. Pengertiannya apa? Yaitu iklan yang dipublikasikan menggunakan sarana media elektronik seperti televisi, radio. Nah, seperti itu. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, bersifat lisan. Bahasa menggunakan bahasa formal dan non-formal. Menggunakan kalimatnya singkat, jelas, dan padat. Iklan dapat didengar. Iklan memiliki gambar yang bisa bergerak dan hanya dapat berlangsung saat itu saja. Nah, berikut ini Ibu juga akan menampilkan contoh iklan media elektronik. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Bakteri baik, L-kasih Shiroktastrain. Menekan bakteri jahat. Lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Yakult dengan L-kasih Shiroktastrain dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pencernaan ini kalau di tubuh manusia diolah oleh organ apa sih? Kalau kemarin waktu hewan itu kan organ pencernaan hewan. Berarti kalau manusia? Iya betul, organ pencernaan manusia. Nah, makanan yang telah masuk dari mulut itu nantinya akan masuk ke dalam tubuh kita, lalu diolah dengan menggunakan organ yang namanya organ pencernaan.
Nah, sistem pencernaan ini berfungsi untuk mengolah makanan yang telah kita makan tadi agar berubah menjadi energi untuk digunakan sebagai aktivitas sehari-hari kita. Nah, berikut ini Ibu tampilkan gambar organ pencernaan manusia. Ada apa saja? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil atau yang disebut dengan usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Nah, berikut ini kita akan lanjut ke fungsi dari organ-organ pencernaan. Yang pertama, apa tadi? Ya, mulut. Mulut ini merupakan sistem pencernaan yang ada di paling awal. Di dalam mulut ini kalian nanti akan mengunyah makanan. Setelah dari mulut akan dilanjutkan ke dalam kerongkongan. Nantinya di kerongkongan ini makanan akan dilanjutkan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini berfungsi sebagai wadah, istilahnya sebagai tempat penampungan sementara makanan itu yang akan diolah lagi menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Setelah diolah menggunakan enzim, makanan yang ada di dalam lambung akan diteruskan ke usus halus. Di usus halus ini terdapat 3 bagian, ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Setelah makanan diproses menggunakan enzim yang ada di usus halus, maka akan dilanjutkan ke usus besar. Di usus besar ini nantinya akan terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Nantinya akan keluar melalui anus. Kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu lagu bertangga nada mayor dan minor. Ya, Ibu jelaskan ciri-ciri dari lagu yang bertangga nada mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira, lalu terdengar bersemangat, dan yang umumnya diawali dengan nada do. Yang kedua, ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Lagunya ini biasanya bersifat sedih karena nadanya cenderung rendah, lalu terdengar kurang bersemangat, dan pada umumnya diawali dengan nada la. Contoh-contoh lagu, ayo apa kira-kira contoh lagu bertangga nada mayor yang semangat? Ada Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, dan sebagainya. Lalu kalau yang bertangga nada minor apa? Ada Syukur, Himne Guru, Ibu Kita Kartini, Indonesia Pusaka, dan banyak lagi ya. Nah, jika kalian sudah paham, berikut akan Ibu tampilkan satu lagu. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang.
bertangga nada apa ya lagu itu kira-kira? Betul, bertangga nada mayor, karena lagunya terdengar sangat riang, gembira, dan bersemangat. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari materi-materi yang tadi, yaitu jenis-jenis iklan, organ pencernaan manusia beserta fungsinya, dan lagu bertangga nada mayor dan minor, maka sekarang kalian kerjakan soal evaluasi yang nantinya akan Ibu berikan kepada kalian. Selanjutnya, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis iklan. Tadi iklan ada apa saja? Iklan media cetak dan media elektronik. Lalu media cetak itu apa saja sih? Majalah, tabloid, koran. Sedangkan media elektronik ada televisi, ada radio, dan sejenisnya. Lalu materi yang kedua, organ pencernaan manusia. Tadi organ pencernaan manusia itu apa? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Juga beserta fungsinya ya, itu kalian harus hafal fungsi-fungsinya. Terus yang terakhir, lagu bertangga nada mayor dan minor. Kalau lagu bertangga nada mayor itu sedih atau gembira? Gembira, ya karena harus bersemangat menyanyikannya. Sedangkan kalau yang minor, kita menyanyikannya dengan pelan-pelan karena lagunya sedih. Nah, berhubung tadi kita membahas tentang organ pencernaan manusia, maka Ibu mau berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga pola makan kalian. Karena apa? Karena jika kalian makannya sembarangan, itu akan berefek buruk pada organ pencernaan kalian. Namun, jika kalian makannya sehat seperti makan sayur, buah, nantinya organ pencernaan kalian juga akan menjadi sehat. Dan jangan lupa makan teratur, makan pagi, sarapan, siang juga, malam juga. Nah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.